Mukhtar Al Yusuf dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, Ketua DPD Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, Ketua Komisi A DPD, ibu saya yang selalu kritik, yang tidak pernah diam untuk selalu kritik untuk kebaikan Bulukumba, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba yang saya hormati, pimpinan instansi vertikal yang saya hormati, para pimpinan BUMN, BUMD yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita hadir bersama dalam rangka pembukaan workshop peningkatan indeks literasi dan tingkat kegemaran membaca masyarakat, dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda Literasi untuk Masa Bakti 2023-2026. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan dan rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Bulukumba mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan workshop dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda Literasi. Semoga Bunda Literasi yang baru saja dilantik dan dikukuhkan dapat mendorong gerakan literasi Kabupaten Bulukumba yang lebih meningkat dan semakin baik, khususnya dalam kalangan generasi muda, guna mewujudkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing. Dan saya yakin dan saya bisa lebih baik dan memberikan memotivasi kita punya anak-anak kita bagaimana bisa menjadikan budaya membaca dan tempat-tempat yang mungkin lebih potensi untuk bisa sekedar santai tapi ada taman bacaan sebagaimana tadi sudah disampaikan. Tentu saya banyak melihat dan beliau banyak ikut saya belajar bagaimana melihat daerahnya orang, negaranya orang, dan tentu wawasan yang cukup besar, cukup banyak bisa diimplementasikan dengan bagaimana Bulukumba, bagaimana masyarakatnya kita di Bulukumba bisa gemar membaca lebih banyak dan belajar lebih banyak tentang apa yang menjadi potensi tentunya di daerahnya kita, apa yang harusnya kita maksimalkan. Tentu upaya mempromosikan dan pentingnya perpustakaan dan kegemaran membaca kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di tingkat kegemaran membaca Kabupaten Bulukumba, dan indeks pembangunan literasi masyarakat Bulukumba Kabupaten masih pada posisi sedang atau 78,82. Sementara tingkat kegemaran membaca Kabupaten Bulukumba juga masih potensi sedang, masih 51,77, masih sangat rendah. Tentu ini yang harus terus dimaksimalkan. Kita berharap dengan program kegiatan literasi, kedua indeks ini dapat lebih meningkat dari tahun-tahun mendatang sebagai dukungan sinergitas berbagai stakeholder, utamanya dalam rangka mempersiapkan atau melahirkan generasi emas Kabupaten Bulukumba. Tentu budaya literasi atau budaya membaca merupakan salah satu prasyarat dalam melahirkan generasi emas, generasi gemar membaca, mencari ilmu, dan generasi yang siap menghadapi tantangan global masa depan. Banyak tokoh dan tentu ilmuwan berhasil karena kegemaran membaca sebagai semangat mencari ilmu pengetahuan. Dan sekarang tidak juga harus dengan di taman atau mungkin di tempat sebagaimana perpustakaan. Sekarang ada YouTube, banyak bisa kita lihat dan kita bisa belajar lebih banyak
dari sisi mana saja, baik dari sektor ya, apalagi pertanian, kelautan, perikanan, dan semua mudah kita dapatkan, mudah kita pelajari. Yang penting ada wifi. Sekarang semua handphone ada dia punya, apalagi ini itu bisa kita lihat semua di YouTube, gampang belajar. Mau bertani ada, mau bertani apa saja semua ada. Jadi belajar sekarang jauh lebih mudah. Kalau saya belajar dulu semua by fisik, semua saya harus datang, semua harus saya tongkrongin di tempat mana sekalipun jauh, saya harus datang belajar. Sekarang saya lebih banyak belajar ya, di YouTube ya, untuk bisa saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi ya, menjadi salah satu kebutuhan ya, yang harus kita tahu, harus kita kenal, harus kita pahami, harus kita mengerti ya, ya, untuk kita punya mungkin ya kegiatan atau sumber pendapatan sehari-hari. Dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat, membaca, mengerti, paham semua mungkin dalam sisi keilmuan harus ditumbuh kembangkan sejak usia dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan literasi sangat esensial untuk membangun pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi dalam mengatasi tantangan dan kompleksitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi, beserta peradaban masyarakat yang semakin berkembang. Dan kelihatan ke depan ini kita lebih banyak harus dengan teknologi. Ke depan harus dengan teknologi, harus kita kompetensi manusianya kita nanti semakin banyak bekerja baik teknologi. Ada 4 saya lihat yang paling menonjol ini ke depan. Pertanian, teknologi, ya, mineral, sama farmasi. Ini yang menjadi di depan. Dan ke depan kita tidak perlu lagi banyak harus kemana. Hanya dengan teknologi kita sudah kita di tempat sudah bisa pesan apa saja. Pesan makanan, pesan apa, beli apa aja. Ya. Dengan teknologi kita sudah bisa lihat desain interior kendaraan apa yang kita mau beli. Rumah unit tipe contoh mana yang kita, dengan teknologi udah mudah semua. Dunia ini kita bisa lihat dari YouTube, dari teknologi. Sekiranya itu harus dipahami tantangan ke depan untuk tenaga kerjanya kita harus siap berhadapan dengan teknologi. Karena kompetitornya kita adalah teknologi ke depan. Semakin kita tidak kuasai, semakin kita tersisihkan oleh teknologi. Kiranya ini saudaraku semua perlu paham. Untuk anak-anaknya kita, ya, generasinya kita, kapan tidak dia kuasai namanya teknologi akan tersisihkan untuk nanti pasti dengan ruang kerja, lapangan kerja, dan ya kemampuan ya, untuk berinteraksi ke bawah. Dan ini yang menjadi PR-nya kita semua untuk bisa kita hadapi ke depan. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang sudah pintar, baca, tulis, memiliki peradaban tinggi, serta aktif mengembangkan sumber daya manusia. Masyarakat sebagaimana negara-negara maju lainnya seperti China, Jepang yang kemarin boleh dikata China baru berkembang, tetapi sudah menjadi lokomotif dunia, negara yang semakin ke depan dibanding mungkin yang lebih jauh, lebih duluan melangkah teknologinya. Tetapi dengan kecepatan mereka melangkah, China sudah melewati Jepang, melewati negara Amerika karena teknologinya. Sekiranya ini menjadikan ya memotivasi kita apa yang harus kita lakukan ke depan. Tanpa teknologi kita pasti ketinggalan. Tanpa kita paham dengan apa kemajuan negara sebagaimana China, pasti kita tidak akan bisa nanti ke depan apa yang menjadi kita punya target. Masyarakat dengan budaya literasi ya, tinggi menunjukkan kemampuan masyarakat untuk berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga
dapat memenangi persaingan global. Tentu ini yang harus kita tanamkan. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di arahan saya pada saat apel pagi, ya. Saya minta tanamkan di hatinya kita budaya malu. Ya. Malu menjadi kepala bidang kalau tidak bisa berinovasi. Malu jadi sekretaris kalau banyak waktunya dibuang di luar kantor dan tidak kerjanya lambat, semua tidak sesuai target. Malu jadi kepala dinas kalau tidak punya inovasi, gagasan, proses. Malu jadi bupati kalau tidak punya legacy apa yang harus dia lakukan. Tanamkan malunya kita di hati kita untuk kita bisa lebih berinovasi, berbuat untuk Bulukumba. Tanpa kita tanamkan, saya kira susah kalau hanya kita datang dan mengumpulkan kewajiban. Saya kira itu harus dibuang, tinggalkan pola lama. Mari kita bekerja, berbuat untuk Bulukumba, untuk saudaranya kita. Kalau bisa sehari, 1 jam, jangan sehari. Kalau bisa sehari, jangan seminggu. Kita menjadi pelayan masyarakat. Kita menjadi motivator dari masyarakat semua. Kita adalah orang yang ditunjuk, orang terpilih ditunjuk mewakili masyarakat untuk memberikan masukan kepada mereka. Ini yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan kita hanya pakai baju seragam yang begitu gagah, keterwakilan dari kita, tapi melayani saja, administrasi saja, sangat susah. Atau mungkin ya, tidak ada orang di kantor, atau mungkin jam 10 belum ada, jam 9 belum ada di kantor. Ini yang tentu saya minta ditanamkan. Malu mengeksploitasi hal buruk tentang Bulukumba di media sosial. Kejelekan yang tidak harus dieksploitasi, dibuang. Mari komunikasikan apa yang menjadi mungkin, ya. Siapa yang punya tupoksi, mari bicarakan di dinasnya, atau mungkin ya, di unit pelayanan mana yang kurang, komunikasikan, berikan masukan, tapi tidak menginvestasi hal yang buruk di media sosial, sehingga Bulukumba tidak terkesan ya, semua hal yang bad news. Jangan jadi semua bad news, semua demonstrasi yang baik, tidak. Ini yang membuat Bulukumba selama ini terpuruk ya. Selama ini tidak menjadi ya, destinasi wisata yang baik karena hanya terus dieksploitasi kriminalitasnya. Alhamdulillah hari ini rumah sakitnya kita menjadi rumah sakit rujukan di seputarannya kita, karena pelayanannya sudah menjadi lebih baik. Terus saya lakukan ya, saya motivasi terus, saya berikan solusi untuk bagaimana bisa menjadi rumah sakit yang baik, menjadi pelayan yang baik, tanpa harus dulu menanyakan mana BPJS-nya, duitnya bagaimana, pembayarannya bagaimana. Ini yang terus saya motivasi untuk bisa. Juga saudaraku kepala sekolah harus malu menjadi kepala sekolah kalau tidak memberikan motivasi contoh yang baik kepada semua guru yang anak didiknya. Malu kalau sekolahnya jorok, rantas, kotor. Tanamkan budaya malu ini, sehingga Bulukumba kita bisa bangun bersama. Sudah saya sampaikan, Bupati sekalipun punya cukup wawasan mungkin, tapi harus terus kolaborasi dan belajar. Tapi mari kita sama-sama ya, kita benahi Bulukumba dengan tanamkan budaya malu. Malu kalau ada temuan BPK, sehingga ada tahapan ketika ini administrasinya seperti bagaimana. Malu ya, 3 bulan harus bagaimana evaluasi pelaporan seperti. Malu kalau punya program yang tidak berkualitas. Malu kalau punya program tidak tuntas. Malu kalau mengamini hal-hal yang tidak harus diamini, tidak harus ditindaklanjuti. Jangan tunjukkan ketidakmampuannya kita ya, karena kinerjanya kita yang tidak baik ya, tidak berkualitas. Nah, ini tanamkan rasa malu.
Ini yang minta, ya. Ini saya minta untuk Bulukumba lagi kita bangun sama. Sekiranya kalau ada rasa malunya di hatinya kita, tanamkan di dirinya kita, Bulukumba yakin banjir kita bisa atasi, begal kita bisa atasi, pelayanan jauh lebih baik, programnya jauh lebih berkualitas dan prioritas. Saya kira itu yang harus kita tanamkan di hatinya kita. Malu kalau ada kotoran sampah sebagaimana apa tadi Bu, ya, Bu Nadia telah sampaikan. Beberapa hari lalu saya di luar negeri dan bukan pertama kali saya ke Jepang sama dia. Udah puluhan kali kemarin, mulia. Tidak ada tempat sampah, tapi sampah tidak ada yang mulia. Merokok pun puntung rokok susah cari. Dan yang merokok yang jorok itu orang Indonesia sama orang China misalnya. Merokok di tempat di merokok dan tidak merokok, tapi puntung rokoknya dimasukin di kantongnya ulang di tempat rokoknya ulang. Saking malu karena buang kotoran itu puntung rokok di luar. Nah ini yang harus kita tanamkan kita di Bulukumba untuk kita tanamnya di hatinya kita malu juga gitu. Saya baru dilantik saya malu kalau Bulukumba banjir. Saya harus kerjakan. Saya minta salurannya terus turun. Mana kalau masih ada kesumbat air, tolong langsung ya dikerjakan, jangan ada jadi genangan tidak mengalir. Apa kendalanya? Ya, 3.800 saya ingat saya waktu itu sedimen kita angkat, kita buang. Ya, terus kita menarik karena saluran sudah tidak lagi layak, insya Allah kita angkatkan dan lebih baik dan tuntas nanti. Untuk bisa kita ya harapkan menjadi aliran air yang pada saat juga hujan tinggi ini. Tapi malu, tanamkan dulu malu saya jadi bupati kalau hanya banjir tidak bisa saya atasi. Malu kalau programnya kita tunjukkan sampai ingat selesai tidak tuntas, selesai bagaimana, contoh saya kasih lapangan pemuda keliling aja malu hanya sepotong dan jorok. Ini tanamkan malu. Kiranya itu OPD-nya harus tahu dan bagian program. Tunjukkan, jangan tunjukkan kebodohannya kita dengan kinerja yang seperti itu, pengawasan yang seperti itu. Tolong nanti bagian WPD delete itu. Siapa konsultannya dan perencananya. Kemarin atau komisi A kritik, nggak apa-apa saya sampaikan di sini. Betul. Tapi sekali saya sampaikan, saya budayanya saya komitmen. Tolong kalau masalah keuangan saya tidak lagi toleransi. Mohon maaf kalau kemarin saya bisa jawab di sini Pak Ketua Komisi A. Ada hal-hal yang sensitif, no toleransi. Saya delete. Sekiranya itu menjadi ya pegangan sejak awal sudah bilang. Tolong jangan main-main. Jangan jual karena Anda punya baju, Anda punya jabatan, jangan taruhkan dan permalukan saya di depan. Ada bukti, saya delete. Tidak ada toleransi. Hadirin yang saya hormati, lanjut pintu masuk untuk mengembangkan literasi budaya kepada masyarakat adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca bagi generasi muda, ya, yang merupakan bagian penting dari penumbuhan budi pekerti. Gerakan literasi adalah gerakan untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan dan membudayakan literasi. Dengan demikian, gerakan literasi secara umum bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, long life learning. Ya, sepanjang hidupnya kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal penting yang saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian dan inspirasi bagi kita semua. Dan mari kita sama-sama bangun Bulukumba dengan cinta Bulukumba, we love Bulukumba, stronger together for beloved Bulukumba. Sama-sama kita
ya, tanamkan hatinya kita untuk cinta Bulukumba, sehingga Bulukumba kita bisa bangun, ya, bersama. Tanpa cinta, tanpa bersatu, kita tidak akan mungkin Bulukumba kita bisa bangun lebih cepat dan lebih baik. Dan pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop peningkatan indeks literasi tingkat kegemaran membaca masyarakat pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.